Selamat pagi untuk Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami memulai presentasi ini, kami ingin mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Almeida Siciliani Sianturi, NPM 220318002. Perkenalkan, nama saya Bob Roni Sianturi, NPM 21931310053. Shalom, perkenalkan nama saya Rihat Ebenezer Tampu Bolon, NPM 219310083, Prodi Agroteknologi B. Falsafah penyuluh pertanian. Falsafah merupakan sebagai suatu pandangan hidup yang dijadikan landasan pemikiran yang bersumber kepada kebijakan moral tentang segala sesuatu yang akan dan harus diterapkan dalam pelaksanaannya. Falsafah penyuluh pertanian yang paling utama yaitu bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan potensi para petani dan keluarganya, sehingga mereka dapat mengatasi kekurangannya, memenuhi kebutuhan tanpa harus tergantung pada orang atau pihak lain. Dari pendapat tersebut, ada 3 poin penting dari falsafah penyuluhan pertanian yang bisa kita dapatkan, meliputi 1. Penyuluhan pertanian harus bekerja sama dengan masyarakat tani dan bukannya menjadi objek seruan petani. Yang kedua, penyuluhan pertanian tidak untuk mendatangkan ketergantungan, namun membangkitkan kreativitas petani sehingga menghadirkan kemandirian. Serta yang ketiga, penyuluhan pertanian yang diterapkan bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan petani sebagai khalayak sasaran. Berpijak dari falsafah penyuluh pertanian dalam pelaksanaannya, sedianya harus mengandung unsur-unsur utama yaitu 1. Pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani ke arah yang lebih baik. Yang kedua, membantu petani agar mereka dapat menolong diri sendiri. Ketiga, belajar sambil melakukan sesuatu sehingga ada keyakinan dari hasil proses belajar yang dilakukan petani. Prinsip-prinsip penyuluhan pertanian. Penyuluhan memiliki prinsip-prinsip. 1. Mengerjakan, artinya kegiatan penyuluhan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu. Karena melalui mengerjakan, mereka akan mengalami proses belajar, baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilannya yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama. 2. Akibat, artinya kegiatan penyuluhan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat. Sebab perasaan senang atau puas atau tidak senang, kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar penyuluhan di masa-masa mendatang. 3. Asosiasi, artinya setiap kegiatan penyuluhan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan atau peristiwa yang lainnya. Misalnya, dengan melihat cangkul, orang diingatkan kepada penyuluhan tentang persiapan lahan yang baik. Melihat tanaman yang kerdil atau subur akan mengingatkannya kepada usaha-usaha pemupukan. Pengertian tentang etika. Etika senantiasa merujuk kepada tata pergaulan yang khas atau ciri-ciri perilaku yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengasosiasikan diri, dan dapat merupakan sumber motivasi untuk berkarya dan berprestasi bagi kelompok tertentu yang memilikinya. Etika bukanlah peraturan, tetapi lebih dekat kepada nilai-nilai moral untuk membangkitkan kesadaran untuk beriktikat baik, dan jika dilupakan atau dilanggar akan berakibat kepada tercemarnya pribadi yang bersangkutan, kelompoknya, dan anggota kelompok yang lainnya. Sehubungan dengan itu, Herman Soewardi mengingatkan bahwa penyuluh harus mampu berperilaku agar masyarakat selalu memberikan dukungan yang tulus, ikhlas terhadap kepentingan nasional. Tentang hal ini, Padmanegara menemukan beberapa perilaku yang perlu ditunjukkan atau diragakan oleh setiap penyuluh atau pertanian, yang meliputi 1.
perilaku sebagai manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur dan disiplin. 2. Perilaku sebagai anggota masyarakat, yaitu menghormati adat atau kebiasaan masyarakatnya, menghormati petani dan keluarganya, ataupun keadaan dan status sosial ekonominya, dan menghormati sesama penyuluh. 3. Perilaku yang menunjukkan penampilan sebagai penyuluh dan andal, yaitu berkeyakinan kuat atas manfaat tugasnya, memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan pekerjaannya, memiliki jiwa kerjasama yang tinggi, dan kemampuan untuk bekerja teratur. 4. Perilaku yang tercerminkan dinamika, yaitu ulet, daya mental, dan semangat kerja yang tinggi, dan selalu berusaha mencerdaskan diri, dan selalu berusaha meningkatkan kemampuannya. Sekian, terima kasih.